Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ain wa aslih lana syu'unana kullaha la ilaha illa ant. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al a'malana kullaha salihah waj'alha liwajhika khalisa wa la taj'al li ahadin fihi syai'a. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, thumma amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tidak kerasa kita sekarang berada di penghujung bulan Sya'ban, dan dalam hitungan hari kita akan memasuki bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keistimewaan, penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan. Bulan yang dipilih oleh Allah Azza wa Jal agar hamba-hambanya berpuasa dan melakukan rangkaian ibadah. Bulan yang dimotivasi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam agar seorang muslim bersungguh-sungguh di dalam mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, sepatutnya bagi seorang muslim untuk benar-benar mengetahui kalau bulan ini bulan bersungguh-sungguh di dalam ibadah, bukan bulan untuk bermain-main atau makan-makan atau jalan-jalan atau menghabiskan waktu dengan perkara yang sia-sia. Makanya Ibnul Jauzi rahimahullah, beliau berkata, "Lau qila li ahli al-qubur tamannau la tamanna yawman min Ramadan." Kalau seandainya dikatakan kepada penghuni kubur, berangan-anganlah, niscaya mereka berangan-angan ingin mendapatkan satu hari di bulan Ramadan. Subhanallah, dia menginginkan satu hari di bulan Ramadan. Maka kalau seseorang mendapati 30 hari bulan Ramadan dalam keadaan sehat, aman, afiah, dalam keadaan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jal, sepatutnya bagi dia untuk banyak bersyukur atas nikmat tadi. Dan bukti syukur dia kepada Allah Azza wa Jal dengan dia bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Nabi SAW bersabda tentang bulan ini, "Atakum syahrul Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Nabi SAW memerintahkan kita untuk menyambut bulan ini dengan sabdanya, "Atakum syahrul Ramadan." Datang kepada kalian bulan Ramadan, seolah-olah dia tamu yang harus kita sambut, kita jamu, kita perlakukan dengan baik. Kemudian Nabi SAW mensifati bulan tadi dengan syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Berkah waktunya, berkah harinya, berkah ibadah di dalamnya, berkah puasa di siang hari, berkah qiyam di malam hari, dan seterusnya. Bahkan Nabi SAW juga bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabud nar wa suffidatis syayatin." Kalau datang bulan Ramadan, dibuka semua pintu surga. Semua pintu surga dibuka oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam riwayat lain disebutkan, walam yughlaq minha bab, tidak ditutup satu pintu pun. Kenapa? Karena banyaknya amalan saleh yang dikerjakan oleh manusia. Maka dia terangkat ke langit menjadi kebaikan buat mereka. Wa ghulliqat abwabun nar,
ditutup oleh Allah Azza wa Jalla semua pintu-pintu neraka. Dalam riwayat disebutkan walam yuftah minha bab, enggak dibuka satu pintu pun dari pintu api neraka. Kenapa? Liqillatil ma'asi, karena sedikitnya maksiat di bulan tersebut. Wasuffidatis syayatin, dan syaitan dibelenggu oleh Allah Azza wa Jalla agar mereka tidak bisa menggoda manusia sebagaimana menggoda di bulan-bulan yang lain. Maka lihat, subhanallah, Allah Ta'ala mengistimewakan buat hambanya, agar hambanya benar-benar bisa taqarrub, beribadah, bertakwa, dan yang lainnya. Kenapa seorang muslim menjadikan bulan ini bulan yang biasa dan hari-harinya seperti hari-hari yang biasa? Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fihi lailatun khairu min alfi syahr. Di bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Cuman satu malam dalam satu tahun khair min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Kata para ulama, yang beribadah di malam tersebut seperti ibadah 1000 bulan. Yang sholat di malam tadi seperti sholat 1000 bulan. Yang baca Al-Quran di malam tersebut seperti baca Al-Quran 1000 bulan. Yang bersedekah di malam itu seperti bersedekah 1000 bulan. Tapi tidak semua mendapatkan malam tadi. Maka kata beliau alaihi salatu wassalam, faman hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang diharamkan kebaikan bulan tadi, maka dia tidak mendapatkan dari kebaikannya. Dan Nabi SAW juga mengatakan di dalam hadis yang lain, ya, rubba qa'imin laisa hadz min qiyamihi illa sahar. Berapa banyak orang yang bangun di malam hari, maksudnya qiyam tarawih, dan dia tidak mendapatkan bagian dari tarawihnya kecuali begadangnya saja, tapi pahalanya tidak mendapatkan di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi SAW juga bersabda tentang bulan Ramadan, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailatin. Allah Ta'ala di bulan ini memiliki hamba-hamba yang dimerdekakan dari api neraka. Jadi di bulan ini ada itq minan nar, dimerdekakan dari api neraka. Ya, seorang hamba dapat janji dari Allah Azza wa Jal, kalau dia bersungguh-sungguh, dia dimerdekakan dari api neraka. Kapan waktunya? Kata beliau alaihi salatu wassalam, wa dzalika kullu lailatin. Itu di setiap malam. Di setiap malam, kalau seseorang bersungguh-sungguh, maka dia mendapatkan ganjaran yang sangat besar. Salah satunya itq minan nar, dia dimerdekakan dari api neraka. Lihat, subhanallah, kalau seseorang berbuat salah kemudian diancam dengan ancaman hukuman yang berat, tapi dia dikasih kesempatan untuk terlepas dari hukuman tadi kalau dia bersungguh-sungguh dalam bekerja di malam hari. Maka orang yang tahu beratnya hukuman, dia bersungguh-sungguh agar bisa mendapatkan keselamatan. Dan ini Allah Ta'ala menjanjikan bagi hambanya di bulan Ramadan, di setiap malam ada itq, dimerdekakan dari api neraka. Makanya Nabi SAW mengatakan, fayunadi munadin, maka ada seruan kepada manusia, ya baghiyal khair aqbil. Wahai orang-orang yang ingin berbuat baik, aqbil, ambillah kebaikan ini. Semuanya dikasih oleh Allah Ta'ala, ampunan, maaf, perlipat gandaan pahala, dimerdekakan dari api neraka. Maka ya baghiyal khair aqbil, wahai orang yang menginginkan kebaikan, ambil kebaikan ini. Wa ya baghiyal syarr aqsir, wahai orang yang berbuat buruk, tinggalkanlah keburukan ini. Ya, maka dengan luasnya kebaikan bulan Ramadan, dengan banyaknya ampunan Allah Azza wa Jalla dan rahmat, kalau seandainya seorang hamba, nasallallahu al-afiyah, masih tetap tidak mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla, dia diancam dengan keburukan. Maka disebutkan di dalam hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu rajulin dakhala alaihi syahru Ramadan thumma insalakha falam yughfar lah. Celakalah bagi seseorang
dia mendapati bulan Ramadan 30 hari, 29 atau 30. Subhanallah, dia keluar dari bulan Ramadan tidak diampuni dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Dia tidak dapat ampunan sama sekali. Ya, bagaimana seorang hamba tidak diampuni dosanya oleh Allah Azza wa Jalla? Katakanlah puasa. Puasa yang dia lakukan di siang hari, dikatakan oleh Nabi SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, apa ganjarannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, diampuni dosanya yang telah lalu. Tapi puasa belum mengampuni dosa dia. Kemudian Nabi SAW berkata tentang qiyam, salatut tarawih. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang salat tarawih di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, diampuni dosanya semuanya oleh Allah Azza wa Jalla. Belum diampuni juga. Ada Lailatul Qadar. Dianjurkan untuk salat di malam Lailatul Qadar. Dan Nabi SAW bersabda, man qama Lailatul Qadar. Barang siapa yang salat di malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaba. Iman karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosanya yang telah lalu. Kalau seandainya puasa, qiyam, salat tarawih, malam Lailatul Qadar tidak mengampuni dosa dia, bahkan dianjurkan di malam Lailatul Qadar kalau seseorang mendapatkan malam tersebut, apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, maafkanlah. Engkau Maha Pemaaf, tuhibbul afwa. Engkau mencintai maaf, fa'fu anni, maafkanlah aku. Ya, dalam harapan manusia mendapatkan dalam 1 tahun 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, anjurannya hanya minta maaf kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi subhanallah belum mendapatkan maaf dari Allah Azza wa Jalla. Maka layak apabila dia masuk di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu rajulin. Celakalah seorang lelaki mendapati bulan Ramadan, thumma insalakha, dia keluar dari bulan Ramadan, falam yughfar lahu, tidak diampuni dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan sebagian salaf berkata, bi'sal qaum, qaumun la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum adalah kaum yang tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan. Maka ini anjuran ya ikhwah, kita bersungguh-sungguh di bulan Ramadan. Kita niatkan dan berazam, berkeinginan kuat untuk benar-benar bertakarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga 30 hari ini mengampuni dosa sepanjang hayat. 30 hari ini sebab mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. 30 hari ini sebab mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan 30 hari ini tarbiyah, mendidik iman kita menjadi iman yang kuat, akhlak kita menjadi akhlak yang baik, perangai kita menjadi perangai yang diharapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya seseorang keluar dari bulan Ramadan, maka Ramadan ibarat sekolah yang merubah semua diri dia dari yang buruk menjadi yang baik. Dan itu harapan dari bulan Ramadan. Ya, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya ya ikhwah, tema Ramadan tema yang sangat luas. Bisa membahas keutamaannya, bisa membahas ahkam, hukum-hukum yang berkaitan dengan bulan Ramadan dari puasa dan qiyam. Kemudian bisa berkaitan dengan motivasi dan seterusnya. Namun pembahasan kita kali ini adalah pembahasan bagaimana kaum salaf beribadah di bulan Ramadan, agar memotivasi diri kita kalau di sana ada hamba-hamba Allah Azza wa Jal yang subhanallah ibadahnya tidak masuk ke otak kita. Ya, sampai Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah ketika mensifati kaum salaf, baca sejarah mereka seolah-olah kita bisa mengatakan mereka orang gila.
saking hebatnya ibadah mereka yang gak pernah terbesit di benak kita. Dan membaca kisah mereka, membaca peribadatan mereka, mendalami tentang kehidupan mereka, yuraqiq al-qulub, bisa melembutkan hati, memotivasi ibadah, dan menghilangkan ujub, membanggakan diri, riya, sum'ah, dan yang lainnya. Karena kita dibandingkan mereka hanya ibarat ya sekecil biji dari lautan yang sangat luar biasa. Dan mereka satu kaum yang dipuji oleh Allah Azza wa Jal dan dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Azza wa Jal, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin wal ansar, walladzina tabauhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka, artinya setelah sahabat, dengan kebaikan. Mereka diridhoi oleh Allah dan Allah ridha kepada mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas qarni. Sebaik-baik manusia siapa? Zamanku. Siapa yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sahabat. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian yang datang setelahnya tabi'in, thumma alladhina yalunahum. Kemudian yang datang setelahnya tabi'ut tabi'in. Ibn Mas'ud radhiyallahu taala an mengatakan satu perkataan yang sangat bagus, disebutkan oleh Ibnu Abdul Barr dalam Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih. Man kana mustannan falyastanna biman qad mat. Barang siapa yang ingin mengambil suri tauladan, maka ambil suri tauladanlah dari orang yang setelah wafat. Kenapa? Kalau mau ngambil suri tauladan, ambil suri tauladan dari orang yang setelah wafat. Pasti yang dimaksud Ibn Mas'ud siapa? Sahabat. Cuman karena orang yang hidup la ta'man lahul fitnah, tidak selamat dari fitnah. Kadang kita mengikuti dia hari ini, nasallallahu alafiyah, ternyata dia di akhir hayat sesat. Kita kagum dengan dia, subhanallah, di detik-detik terakhir dia jauh dari Allah Azza wa Jalla. Namun kalau orang yang sudah wafat di atas kebaikan, dia yang patut untuk dijadikan suri tauladan. Maka kata Ibn Mas'ud, barang siapa yang mengambil suri tauladan, maka ambillah dari orang yang sudah wafat. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanu khaira hadhil ummah. Mereka manusia yang paling terbaik dari umat ini. Jadi kalau ada pertanyaan, siapa yang paling terbaik dari umat ini setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Siapa? Sahabat. Ya, paling terbaik dari umat ini setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabat-sahabatnya. Wa abarruha quluban, dan mereka sahabat yang paling bersih dan baik hatinya. Wa a'maquha ilman, yang paling dalam ilmunya. Wa aqalluha takallufan, yang paling sedikit beban hidupnya. Qaumun, mereka sahabat satu kaum, ikhtarahumullahu li suhbati nabihi sallallahu alaihi wasallam. Mereka satu kaum dipilih langsung oleh Allah Azza wa Jal untuk menemani nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi terbaik, kitabnya kitab terbaik, syariatnya syariat terbaik, sahabatnya sahabat terbaik. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih baik dibandingkan Hawariyun yang ada dengan Nabi Isa alaihissalam. Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih baik dibandingkan Bani Israel yang menemani Musa alaihissalam. Paling terbaik, ya. Dipilih langsung oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Wa li suhbati nabi wa naqli dinihi. Dipilih oleh Allah untuk menemani nabinya dan menyampaikan agamanya. Kemudian apa kata Ibn Mas'ud? Fatashabbahu bi akhlaqihim wa tara'iqihim fahum ala kanu ala al-huda al-mustaqim. Karena maka ikutilah mereka, serupailah mereka, baik akhlaknya, metodenya, manhajnya,
karena mereka di atas petunjuk yang lurus. Maka ada perkataan di dalam syair, fatashabbahu illam takunu mithlahum fa inna tashabbuhal kirami falahu. Serupalah dengan orang-orang baik walaupun kita tidak seperti mereka, karena menyerupai orang-orang baik, orang-orang mulia, satu keberuntungan, ya. Nah, di sini kita akan jelaskan sedikit ya tentang bagaimana keadaan salaf, ibadah mereka di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan yang kita nukil dari beberapa sumber. Yang pertama, keadaan salaf di dalam menyambut bulan Ramadan. Bagaimana keadaan salaf dalam menyambut bulan Ramadan? Dikatakan Umar ibn al-Khattab yasta'id li Ramadan fayunir al-masajid bil qanadil wa jama'a an-nas ala salati tarawih fakana awwalu man fa'ala dhalik fa'anaraha bil anwar wa bitilawatil Qur'an wa ba'da wafatihi kharaja Ali ibn Abi Talib fi awwali laylatin min Ramadan wal qanadil tazhar wa kitabullahi yutla fil masajid faqala nawwarallahu laka ya ibn al-Khattab fi qabrik kama nawwarta masajid Allah bil Qur'an. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, Umar khalifah keberapa? Kedua. Di zaman Umar, ketika datang bulan Ramadan, Umar mempersiapkan bulan Ramadan. Apa yang dilakukan Umar? Fayunirul al-masajid. Masjid-masjid oleh Umar radhiyallahu an dibuat terang dengan pelita-pelita. Wa jama'an nas ala salatit tarawih. Kemudian Umar mengumpulkan manusia menjadi satu imam salat tarawih. Kenapa? Karena Nabi SAW salat tarawih berjamaah cuma beberapa kali. Kemudian ditinggal oleh Nabi SAW. Jadi habis itu manusia sholat sendiri-sendiri, berjamaah tapi sendiri-sendiri. Dan ketika ditanya, kenapa Nabi SAW meninggalkan hal tersebut? Nabi, akhaf an yufrada alaikum. Aku takut hukumnya menjadi wajib atas kalian nanti. Maka Nabi meninggalkannya rukhsah, keringanan buat umatnya. Di zaman Abu Bakar sama, sendiri-sendiri. Sampai di zaman Umar, Umar tidak suka melihat pandangan itu. Maka dikumpulkan semua orang di masjid jadi satu imam. Dikatakan imamnya pada saat itu Tamim Ad-Dari dan Ubay bin Ka'ab. Nah, di situ ada khilaf. Apakah Umar sholat 23 rakaat atau 11 rakaat? Ya. Cuman sholatnya panjang. Ya. Sampai dikatakan mereka sholat dari Isya hingga mendekati waktu subuh. Sholatnya panjang, Isya yang terakhir sampai mendekati waktu subuh. Sampai sebagian mereka kalau pegel itu nyender di tongkatnya. Nggak kayak sekarang ya. Imam kepanjangan dikit ngasih isyarat makmum dengan batuk. Ya, batuk. Ya, kalau dulu panjang. Ya. Nah, ini dikumpulkan di zaman siapa? Umar. Subhanallah, manusia jadi semangat sholat tarawih. Kemudian masjid-masjid ramai dengan baca Al-Quran. Orang datang baca Al-Quran, sholat sunnah, i'tikaf dan yang lainnya. Setelah Umar wafat, sampai Ali bin Abi Thalib masuk masjid, lihat masjid meriah di bulan Ramadan. Banyak yang baca Quran, sholat tarawih dan yang lainnya. Maka kata Ali bin Abi Thalib mendoakan Umar, nawwarakallah ya ibn al-Khattab fi qabrik. Semoga Allah menyinari kamu wahai Umar bin Khattab di kuburanmu, sebagaimana engkau telah menyinari masjid-masjid Allah dengan Al-Quran. Ini faedahnya apa? Faedahnya anjuran seseorang menghidupkan masjid di bulan Ramadan. Nah, ini keutamaan orang yang menjadi pengurus masjid. Ya, kalau misalnya dia membuat kegiatan-kegiatan yang bermanfaat hingga orang datang ke masjid, baca Al-Quran, menghidupkan malam, sholat dan yang lainnya,
maka dia telah menghidupkan di bulan Ramadan masjid-masjid Allah Azza wa Jalla dengan salat dan tilawah. Dan ini hadyus salaf, petunjuk salaf. Maka di sini berlomba-lomba setiap orang memikirkan bagaimana dia memiliki saham kebaikan dalam bab ini. Dan ini pahalanya besar di sisi Allah. Kalau seandainya dia mempersiapkan makan, maka dia mendapatkan pahala makan. Kalau dia mempersiapkan orang buat sholat, dia pilih imam yang bagus, orang sholat, setiap dari satu orang mendapatkan saham pahala dia. So dari sholat orang tadi mendapatkan pahala dia di sisi Allah Azza wa Jalla. Kalau orang itu ke masjid baca Al-Quran, bayangin dari pagi, dari malam hingga subuh, ya, maka dia mendapatkan ganjaran dari kebaikan orang-orang yang mengambil manfaat dari masjid tadi. Nah, maka di sini fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Jangan mengambil manfaat. Ana membantu Ustaz dengan datang perut kosong siap diisi. Akhirnya dia makan sebanyak-banyaknya, habis makan ya ke pojokan tidur dan yang lainnya. Ya, justru dia berusaha untuk ya memberikan kebaikan, apa yang dia pikirkan kebaikan. Dan juga di sini ana ingatkan ya ikhwah, bab-bab sosial ini harus mengedepankan ikhlas. Jangan sampai seseorang hanya ingin dikenal kalau dia memiliki saham atau dikenal kalau dia dermawan. Karena dulu orang-orang Arab jahiliyah ingin disebut dermawan kalau ingin berbuat baik. Makanya lihat subhanallah, ada julukan orang Arab jahiliyah, kalau orang dermawan dikatakan Hatim At-Tai. Hatim At-Tai ini terkenal zaman jahiliyah orang yang paling dermawan. Sampai kalau ada orang yang dermawan, dia dimisalkan dengan Hatim. Antum seperti Hatim At-Tai. Subhanallah, dia musyrik, meninggal dalam keadaan syirik. Anaknya Adi bin Hatim masuk Islam. Akhirnya dia tanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bapakku dermawan, bantu sana, suka nolong orang dan yang lainnya. Hal yanfa'u, bermanfaat gak buat dia? Kata Nabi SAW, enggak bermanfaat. Dia seorang lelaki yang hanya menginginkan sesuatu, artinya pujian dan sanjungan, kemudian dia mendapatkan hal tadi. Nah, maka ini anjuran seseorang harus benar-benar ketika ingin berbuat kebaikan yang dilihat sama manusia, dia berusaha untuk ikhlas buat Allah Azza wa Jalla. Cuman pelajarannya bahwasanya hadyus salaf, petunjuk salaf, menghidupkan masjid di bulan Ramadan ya termasuk kebiasaan mereka. Bisa difahami ini ya. Kemudian dikatakan Amr bin Qais Al-Mala'i, Amr bin Qais Al-Mala'i salah seorang salaf, kalau datang bulan Sya'ban, ini bulan apa? Bulan Sya'ban, aghlaqa hanutahu, dia tutup tokonya. Wa tafarragha liqira'atil Qur'an fi Sya'ban wa Ramadan. Dia fokus baca Al-Qur'an di Sya'ban dan bulan Ramadan. Jadi dia fokus baca Al-Qur'an dua, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan ya. Dan ini subhanallah keutamaan yang sangat besar. Karena dikatakan sama Nabi SAW tentang bulan Sya'ban, syahr yaghfal fihi katsiru minan nas. Bulan Sya'ban ini bulan yang banyak manusia lalai. Kenapa lalai? Karena dia dihempit Rajab dan Ramadan. Rajab bulan haram, banyak manusia ibadah. Ramadan apalagi bulan keutamaan. Jadi Sya'ban kadang manusia lalai. Makanya kalau ibadah di bulan Sya'ban mendapatkan ganjaran yang sangat besar. Dan dikatakan bulan Sya'ban syahrul qurra, bulannya para pembaca Al-Quran, karena banyak orang yang murojaah Al-Quran di bulan Sya'ban. Dan Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, kalau seseorang ingin memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan, dia mulainya dari kapan? Dari Sya'ban. Kuda pengen ikut lomba, dilatihnya pas hari hak perlombaan apa sebelumnya? Sebelumnya dilatih biar pas hari H, artinya hari perlombaan, dia sudah siap. Nah begitu juga manusia kalau pengen memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan, persiapannya kapan? Sya'ban. Kalau dia Sya'ban jaga sholat, baca Al-Quran,
sedekah, menjauhi maksiat, bertaubat kepada Allah, di bulan Ramadan akan mudah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, keadaan salaf dengan puasa di bulan Ramadan. Keadaan salaf ketika puasa. Dikatakan talaq idza kana yaum saumihi dakhala baitahu falam yakhruj illa lis-shalah. Ada salah seorang salaf namanya Talaq bin Habib. Kalau datang bulan Ramadan tidak keluar rumah. Dia di dalam rumah dan tidak keluar kecuali untuk sholat. Dia jaga kualitas puasanya. Karena kalau zaman dahulu keluar rumah banyak ketemu orang, banyak ngomongin orang, ghibah dan yang lainnya. Tapi sekarang subhanallah zaman mau di dalam rumah di luar rumah sama aja. Di luar rumah ketemu orang, di dalam rumah ya ketemu orang alam gaib. Ya, HP dan yang lainnya. Dan ini mungkin maksud dari sabda Nabi SAW, kalau nanti di akhir zaman seseorang tidak bisa lepas dari fitnah walaupun dia berada di dalam kamarnya. Fitnah itu menghampiri dia, mungkin ini HP. Dia terfitnah walaupun dia berada di dalam kamarnya. Cuman ini menunjukkan kaum salaf benar-benar menjaga kualitas puasanya. Dan juga disebutkan qala Abu Dzar berkata, "Idza sumta fatahaffaz mastata'at." Kalau kamu puasa, jagalah semaksimal mungkin puasa kamu dari dosa-dosa. Kemudian juga Abu Aliyah berkata, "As-shaim fi ibadatin ma lam yaghtab." Orang yang puasa dalam ibadah selama dia tidak ghibah. Kalau dia sudah ghibah, maka berkurang pahala puasanya. Kata Jabir bin Abdullah, "Idza sumta falyasum sam'uk wa basaruk." Kalau kamu puasa, puasa juga pendengaran kamu, penglihatan kamu. Dan puasa juga lisan kamu dari kedustaan dan dosa. Dan tinggalkanlah mengganggu orang lain. Kemudian jadilah kamu di hari puasa penuh kewibawaan, ketenangan. Jangan sampai hari puasa kamu dan hari tidak puasa kamu sama. Jadi anjuran di hari puasa untuk bersungguh-sungguh beribadah, menjaga akhlak, menjaga pandangan, menjaga pendengaran dan yang lainnya. Dan antum atau kita semua harus tahu tentang sabda Nabi SAW, "Rubba sha'imin laisa hadz min shiyamihi illa al-ju' wal 'atash." Berapa banyak orang yang puasa tidak mendapatkan bagian dari puasanya kecuali dua, lapar dan haus. Artinya dia cuma lapar dan haus, pahalanya tidak dapat. Dan kata Nabi SAW, "Man lam yada' qaula zur." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, wal amala bihi, dan amalan-amalan dosa, wal jahal, dan kebodohan, perbuatan sia-sia, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak butuh ketika dia meninggalkan makan dan minum. Maka puasa itu untuk meningkatkan takwa, bukan hanya meninggalkan makan dan minum. Maka seseorang memikirkan bagaimana puasanya berkualitas dan baik di sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga yang ketiga, halus salaf, keadaan salaf di dalam qiyam, di dalam salat. Ya, di dalam salat tarawih atau salat malam atau yang lainnya. Dan ini ada banyak ya, anak tulis karena subhanallah ya, dalam bab salat kalau antum baca bagaimana kehidupan mereka sangat luar biasa. Ya, ini salah satunya dan pernah ana sampaikan, Utsman ibn Affan. Dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, Utsman ibn Affan termasuk orang yang menghatamkan Al-Quran 1 rakaat. Jadi 1 rakaat hatam Al-Quran 30 juz. Ada 3 orang. Sebagian mengatakan ada 4 orang. Pertama Utsman ibn Affan, yang kedua Tamim Ad-Dari, dan yang ketiga Sa'id ibn Jubair. Dan yang keempat yang mengatakan Abu Hanifah. Semuanya menghatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat. Ya.
Dan ini juga dikatakan Zaidah. Zaidah ini muridnya Abu Hanifah. Dikatakan, aku pernah sholat bersama Abu Hanifah di masjid sholat Isya. Kemudian manusia keluar. Tidak ada yang tahu di masjid masih ada Abu Hanifah kecuali aku. Jadi semua orang keluar dari masjid setelah sholat Isya kecuali Abu Hanifah. Subhanallah, kata dia, wa aratu an as'alahu. Aku ingin bertanya ke Imam Abu Hanifah tentang masalah agama. Maka dia lihat Imam Abu Hanifah sholat ya sunnah dari setelah Isya enggak selesai kecuali azan subuh. Dan ini subhanallah, anak catat tentang Abu Hanifah ya luar biasa. Ya, kata Imam Az-Zahabi rahimahullah tentang Imam Abu Hanifah, Abu Hanifah selalu pernah menghatamkan Al-Quran dalam satu rakaat. Kemudian juga dikatakan ada salah seorang sahabatnya pernah safar dengan Abu Hanifah selama 6 bulan. Kata dia, aku tidak melihat Imam Abu Hanifah kecuali sholat subuh dengan wudhu sholat Isya. Antum paham nggak? Jadi dia sholat Isya terus sholat baca Quran sampai subuh. Jadi subuhnya dengan wudhu sholat Isya. Ya. Dan dia selalu menghatamkan Al-Quran di setiap satu malam. Dan juga dikatakan Imam Abu Hanifah menghatamkan Al-Quran selama sebulan 30 kali. Jadi artinya hatam apa? Sehari sekali. Ya. Dan juga kata sahabatnya, Imam Abu Hanifah selalu sholat subuh dengan wudhu sholat Isya. Artinya wudhu bekas sholat Isya dia pakai untuk sholat subuh tidak batal selama 40 tahun. Ya, wakana, dan di setiap malam menghatamkan Al-Quran 1 kali. Ya, sampai subhanallah, wakana yasma' buka'uhu hatta yarhamahu jiranuhu. Dan selalu nangis tiap malam sampai tetangganya kesian sama Imam Abu Hanifah. Antum kalau punya tetangga punya orok nangis, kadang kita kesian lihat anaknya nangis. Ini tetangganya nangis sedih karena lihat Abu Hanifah selalu nangis tiap malam. Ya. Dan ketika dia wafat dihitung dia telah menghatamkan Al-Quran kurang lebih 7.000 kali. Ya. Ini subhanallah ya Imam Abu Hanifah. Kemudian juga dikatakan tentang salatnya kaum salaf, Abu Muslim Al-Khawlani. Abu Muslim Al-Khawlani ini tabi'in. Artinya yang ketemu sahabat Nabi SAW. Abu Muslim terkenal di masjid ada cambuk, jadi dia naruh cambuk di masjid. Dia mengatakan, ana aula bisaut, ya, aku akan mencambuk diriku kalau aku sedang malas. Jadi kalau dia lagi malas, dia datang ke masjid, dia cambuk kakinya 2 kali. Ya, dan dikatakan Abu Muslim, ada orang datang ke rumahnya ingin ketemu Abu Muslim. Kata keluarganya, Abu Muslim lagi di masjid sholat. Maka 2 orang ini datang ke masjid nunggu Abu Muslim Al-Khawlani. Subhanallah, yang satu nggak kuat nunggu karena dia udah ngitung rukuknya 300 kali, nggak kuat ditinggal. Orang yang kedua ngitung 400 kali, nggak kuat dia tinggal. Dan subhanallah, Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Al-Furqan mengatakan, Abu Muslim dia ketemu Al-Aswad Al-Insi. Siapa Aswad Al-Insi? Siapa? Ada yang kenal gak Aswad Al-Insi? Aswad Al-Insi yang mengaku Nabi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Yang terkenal siapa? Musailamah Al-Kadzab. Ada beberapa, salah satunya Aswad Al-Insi. Abu Muslim ditangkap sama Aswad Al-Insi. Akhirnya kata Aswad Al-Insi, atashhad anni Rasulullah, apakah kamu bersaksi aku utusan Allah? Kata dia tidak. Atashhad anna Muhammadar Rasulullah, apakah kamu bersaksi Muhammad Rasulullah? Kata dia iya. Maka kata Aswad Al-Insi, ahriqu, bakar orang ini. Subhanallah, dilempar ke api, enggak kebakar, lagi sholat 2 rakaat.
Jadi api jadi bardan wasalaman percis kayak Ibrahim. Subhanallah, Abu Muslim ketemu dengan Abu Bakar dan Umar. Info ini nyampe ke Abu Bakar dan Umar di zaman Abu Bakar. Akhirnya kata Abu Bakar dan Umar, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang tidak mewafatkan aku sampai ketemu Abu Muslim Al-Khawlani, karena dia orang yang sama diperlakukan oleh Allah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dibakar nggak kebakar, sholat Abu Muslim Al-Khawlani. Makanya ketika ditanya, ya Abu Muslim, kenapa engkau memperbanyak sujud, kenapa banyak sholat? Kata Abu Muslim, iddakhartu sujudi liyaumil qiyamah, aku simpan sujudku buat hari kiamat kelak. Lihat, subhanallah ya, untuk menghadap Allah Azza wa Jalla, persiapan berjumpa dengan Allah, selamat dari api neraka dan yang lainnya. Kemudian Sa'id Ibnul Musayyib. Siapa Sa'id Ibnul Musayyib? Sa'id Ibnul Musayyib tokoh tabi'in, ulamanya kota Madinah, dan dikatakan yang mirip dengan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Dikatakan Sa'id Ibnul Musayyib sholat subuh dengan wudu isya selama 50 tahun. Jadi dia dari sholat isya nggak batal sampai ke subuh, sholat subuhnya masih pakai subuh isya selama 50 tahun. Ya. Dan kata beliau, Sa'id Ibnul Musayyib, ma'adzana al-mu'adzin mundu 30 sanah illa wa ana fil masjid. Tidak pernah seorang muadzin azan selama 30 tahun kecuali ana udah di masjid. Artinya dia datang ke masjid sebelum azan selama 30 tahun namanya. Kemudian kata beliau, ma fatatni takbiratul ula mundu 50 sanah. Enggak pernah aku ketinggalan takbiratul ihram 50 tahun. Dan aku tidak pernah sholat melihat pundak orang selama 50 tahun. Ini maksudnya apa? Enggak pernah ketinggalan shaf. Bayangin 50 tahun, subhanallah. Ini bukan dongeng ini. Ya, aku enggak pernah ngelihat pundak orang dalam sholat 50 tahun. Kemudian kata beliau, malaqitun nas munsarifin min salat mundu 40 sanah. Aku nggak pernah berpapasan orang keluar dari masjid setelah sholat 40 tahun. Artinya nggak pernah dia telat datang ke masjid, orang udah bubar dari masjid 40 tahun. Ya. Kemudian juga di antara kisahnya Masruq. Masruq salah seorang ulama dikatakan dia sholat malam sampai kakinya bengkak. Dalam riwayat disebutkan sampai kakinya mengecil kalau sholat malam. Sampai subhanallah, wa tajlis imratuhu tabki mimma yasna binafsihi. Ya, istrinya duduk di belakangnya ngelihat dia sholat sampai kakinya mengecil, nangis tidak kuat melihat dia. Ya. Dan dikatakan hajja Masruq fala yanam illa sajidan ala wajhi hatta raja'. Masruq pernah haji dan tidak pernah tidur kecuali dalam keadaan sujud. Artinya nggak pernah terlentang selama haji. Selalu sholat dan tidur dalam keadaan sujud. Ya, sampai kembali lagi ke kotanya. Ya. Kemudian Al-Aswad ibn Yazid. Al-Aswad ibn Yazid salah seorang salaf. Dikatakan Al-Aswad ibn Yazid sholat sehari semalam 700 rakaat. Anaknya Abdurrahman ibn Al-Aswad pernah sholat 700 rakaat dalam maksud sehari semalam. Keluarganya bilang dia yang paling malas di antara kita. Itu 700. Ya, dia yang paling kurang sungguh-sungguh di antara kita katanya. Ya. Dan dikatakan Aswad ibn Yazid menghatamkan Al-Quran di setiap 2 malam kalau di bulan Ramadan. Kalau selain bulan Ramadan, menghatamkannya setiap 6 malam. Dan dikatakan sawwaman qawaman hajjajan. Dia terkenal puasa di siang hari, sholat di malam hari, dan selalu haji tiap tahun. Ya. Kemudian Abu Bakar ibn Ayyash. Abu Bakar ibn Ayyash qari, ya, termasuk orang yang memberikan riwayat Al-Quran. Dikatakan nggak pernah tidur di atas kasur 50 tahun.
Artinya setiap malam mesti bangun sholat selama 50 tahun. Sampai dikatakan sama Ibnu Hajar, dia puasa 70 tahun dan sholat tarawih selama 70 tahun dan dikenal tidak pernah tidur di malam hari. Ya, selalu sholat malam. Dan seterusnya ya. Masih banyak lagi yang nggak bisa kita sebutkan satu persatu. Kemudian keadaan salaf dengan Al-Quran. Kita baca ya, kita ringkas. Keadaan salaf dengan Al-Quran. Ya. Karena bulan Ramadan bulan Al-Quran. Bagaimana keadaan salaf dengan Al-Quran? Dikatakan, Kana Abu Hanifah wa Sya'bi yakhtimani fi syahri Ramadan 60 khatmah. Imam Abu Hanifah dan Imam Sya'bi menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan 60 kali. Jadi satu hari berapa? 2 kali hatam. Imam Al-Hasan Al-Basri menghatamkan Al-Quran di Ramadan 90 kali. Kemudian juga Abu Bakar ibn Ayyash ketika pengen wafat, dia bilang ke saudarinya, kata dia, kakakmu telah menghatamkan Al-Quran 18.000 kali. Sampai disebutkan dalam riwayat lain, dia menasehati anaknya, kata dia, ya bunayya, wahai anakku, jangan kamu bermaksiat di kamarku, karena aku telah menghatamkan Al-Quran di kamarku 12.000 kali. Ya. Kemudian juga Imam Malik dikatakan kalau datang bulan Ramadan, dia tinggalkan semua majelis ilmunya, dia beriktikaf dan baca Al-Quranul Karim. Sampai dikatakan kepada saudarinya Imam Malik, maka nasyughulu Malik fi baitihi, apa pekerjaan Malik di rumahnya? Katanya al-mushaf wa tilawah, dia cuma melihat mushaf dan baca Al-Quran. Kalau pertanyaan, Ustadz kok bisa hampir ribuan kali? Kenapa bisa? Hah? Bisa apa enggak? Ya, bisa. Karena mereka enggak dikenal ada mancing enggak dia? Enggak ada mancing dia. Enggak ada nongkrong. Enggak ada main HP. Kerjanya cuma lihat Al-Quran sehari-hari. Makanya lihat Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, maka nayasna ibnu Umar fi manzilihi. Nafi' ini budaknya Abdullah bin Umar. Ditanya, ini Abdullah bin Umar kerjanya di rumah ngapain? Katanya, la tutiqunahu, dia mengerjakan pekerjaan yang kalian tidak akan mampu melakukannya. Apa? Al-wudu li kulli salatin wal mushaf fima bainahuma. Dia kerjanya wudu setiap salat, habis itu megang mushaf baca Al-Quran. Jadi baca Quran, datang waktu salat, wudu, salat, kelar salat, pegang Al-Quran lagi. Kerjanya itu tiap hari. Ya, kecuali mengerjakan hal-hal yang bermanfaat. Ya ikhwah, kita sebutkan ini motivasi. Lihat subhanallah, sebagian di antara kita wafat nggak pernah hatam Al-Quran sama sekali. Sebagian lagi subhanallah wafat nggak pernah dikenal sholat malam kecuali sedikit. Sebagian di antara kita ya sampai wafat gak bisa baca Al-Quran. Ya, sebagian lagi di antara kita wafat lalai dalam bab sholat. Antum lihat ini kaum salaf, dia dijanjikan oleh Allah surga. Sampai kata Ibnul Jauzi, mereka dengan banyaknya amal nangis dan takut amalannya tidak diterima. Sedangkan kita dengan sedikit amal tertawa terbahak-bahak tanpa ada rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini menunjukkan ya, kalau orang yang datang setelah mereka harus lebih bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, musyabahatus sahaba, mengikuti sahabat dan tabi'in, artinya kita kalau baca kisah mereka, kisah tabi'in, tazid al-aql wad din wal khuluq, menambah akal, menambah akhlak dan menambah agama. Ya. Karena subhanallah mereka dikasih oleh Allah umur yang singkat, ibadah yang banyak. Yang kita khawatirkan, kita dikasih umur yang singkat, wala ibadah, wala apa, nggak dapat apa-apa. Ya, makanya mereka dipilih oleh Allah Azza wa Jal untuk menemani nabinya Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, hal-hal ini kita jelaskan memotivasi kita di bulan Ramadan apa yang akan kita kerjakan. Kalau seandainya seseorang punya harta, sedekah dengan hartanya. Sehebat apapun antum sedekah dengan harta antum, tetap antum gak bisa mengalahkan kaum salaf di dalam sedekah. Tapi tasyabbahu, ikuti mereka dalam bab sedekah. Kalau antum punya waktu buat baca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Hatamkan sekali, 2 kali, 3 kali, 5 kali, 10 kali. Sebanyak-banyaknya antum hatam Al-Quran, tetap tidak bisa mengalahkan ibadahnya kaum salaf. Kalau misalnya kita tahun kemarin tarawehnya masih banyak yang bolong, azm, keinginan kuat dari sekarang. Kita dari awal sampai akhir jangan sampai ada yang bolong sholat taraweh. Tutup semua kegiatan dari ba'da maghrib sampai selesai taraweh. Kalau tahun kemarin setelah taraweh orang masih nongkrong, ngerokok, ngobrol, berbuat hal yang sia-sia, tinggalkan semuanya. Setelah taraweh dia pulang ke rumah, dia baca Al-Quran, kitabullah azza wa jal. Kalau seandainya dia nggak baca, dia tidur. Bangun sebelum sahur, dia berdoa, dia baca Al-Quran. Buat hal yang manfaat, ya. Karena sebelum kita, orang-orang salaf jauh lebih beribadah kepada kita, sedangkan mereka dipuji oleh Allah dan dipuji oleh Nabi SAW. Sedangkan kita nggak ada jaminan apa-apa. Kenapa kita membuang waktu sia-sia? Ya, yang biasanya menghabiskan waktu untuk bekerja, kurangi kerjanya. Selesai istirahat, pulang ke rumah, duduk ba'da asar, baca Al-Quran, berdoa sebelum buka, zikir, buka puasa bersama keluarga. Kalau misalnya memang ba'da maghrib, biasanya habis makan, duduk-duduk nonton TV, tinggalkan, pergi ke masjid, baca Al-Quran dan seterusnya. Karena bulan Ramadan ini bukan 1 tahun, 2 tahun, cuman berapa? Lihat kata Allah, ayyama ma'dudat, cuman hari-hari yang terbilang, nggak lama. Kalau seseorang bisa memaksimalkan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, ya sebagaimana yang dilakukan oleh kaum salaf. Ya, tadi kita sebutkan syairnya, tasyabbahu illam takunu mithlahum fa inna tashabbuhal kirami falahu. Serupailah mereka walaupun kita nggak bisa seperti mereka, tapi menyerupai orang-orang yang mulia itu satu keberuntungan. Itu baru sekian bab. Belum antum baca hajinya, ada yang haji 70 kali, ada yang haji 40 kali. Belum antum lihat bantuannya, sosialnya, bakti kepada orang tuanya, doanya, nangisnya. Ya, dikatakan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala kalau lagi sholat terdengar suara nangisnya di tengah-tengah makmum. Padahal siapa Umar? Umar dikatakan Umar fil jannah, Umar di surga. Ya. Ya, dan seterusnya dari kebaikan-kebaikan kaum salaf. Makanya ya moga itu yang bisa kita jelaskan, bisa difahami ya. Semoga bermanfaat. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jal agar Allah memberikan kita taufik bisa beribadah kepada Allah di bulan Ramadan, dan semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita, menjadikan orang-orang yang ikhlas, yang iman dan mengharapkan pahala dalam puasa, qiyam dan semua amalan di bulan Ramadan. Dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar bulan Ramadan menjadi bulan kebaikan, bulan keberkahan buat kita semua. Allah bimbing kita dan juga keluarga kita untuk mengerjakan amalan-amalan terbaik di bulan Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata ain wa aslih lana syu'unana kullaha la ilaha illa anta. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله وارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على رشد اللهم إنا نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم
Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira lana wa tarhamana wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffana ghaira maftun wa nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.